Sehingga beliau mengatakan menolak pemeriksaan. Beliau bersedia diperiksa hanya di Papua. Kita sedang mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan pra-peradilan kalau dimungkinkan sehubungan dengan penetapan tersangka yang tanpa meminta keterangan terlebih dahulu. Kalau KPK betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Koya, karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Aktivis anti korupsi mengkritik kehadiran dari Ketua KPK Firly Bahuri saat mendatangi Gubernur Papua Lukas NMB. KPK menyebut yang dilakukan Firly tidak menyalahi aturan. Adapun keikutsertaan pimpinan dalam kegiatan tersebut tentu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi KPK sebagai undang-undang yang berlaku. Ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Jumat 4 November 2022. Menurut Ali, Firly berada di tempat terbuka dan tidak melakukan pertemuan tertutup dengan Lukas NMB. Hadirnya Firly ikut mendampingi pun dipublikasikan ke masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh berbagai pihak, bahkan kemudian dipubliskan kepada masyarakat. Katanya, Ali menilai apa yang dilakukan oleh Firly tidak melanggar aturan, khususnya kode etik bagi pegawai KPK. Itu semua dalam rangka pelaksanaan asas keterbukaan dan kami pastikan tetap memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk soal kode etik bagi insan KPK. Katanya, Ali pun mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Daerah Polda, Komando Daerah Militer Kodam, dan Badan Intelijen Negara Daerah Binda Papua. KPK juga mengapresiasi masyarakat Papua yang menyambut baik dan mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagian bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Katanya, Ketua KPK Firly Bahuri menemui tersangka kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB di Papua. Dalam foto yang beredar, Firly dan Lukas saling berpegangan tangan erat. Sejumlah pihak lalu mengkritik gestur pimpinan KPK yang saling berjabat tangan dengan tersangka itu. Diketahui, Firly menemui Lukas di rumah Lukas di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Dilansir Detik Sulsel, Firly dikawal Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri dan Tendrawasih Maijen TNI M. Saleh Mustafa. Ada lagi Kabinda Papua Maijen TNI Gustaf Irianto. Berdasarkan foto yang diterima Detik.com, Kamis 3 November 2022, Lukas duduk di kursi bersalaman dengan Firly. Kedua tangan mereka berpegangan erat. Pada foto yang lain, seseorang mengenakan rompi KPK tengah duduk di sebuah kursi. Di sampingnya, Lukas berada di meja yang sama. Ketua Tim Kuasa Hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, mengatakan Gubernur Papua Lukas NMB menghargai proses hukum. Gubernur menerima kunjungan tim KPK yang membawa tim medis dari Ikatan Dokter Indonesia. Dirangkum Detik.com, Jumat 4 November 2022, sejumlah pihak pun mengkritik gestur genggaman tangan Firly dengan Lukas NMB sebagai berikut ini. Indonesia Corruption Watch ICW mengomentari keikutsertaan Ketua KPK Firly Bahuri dalam memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB. ICW menilai hal itu dapat mengundang tawa di mata masyarakat. Peneliti ICW Kurnia Ramagana mengaku tak habis pikir dengan urgensi Firly untuk ikut serta dengan rombongan penyidik dan tim dokter KPK pada Kamis 3 November kemarin. Sejatinya, menurut Kurnia, Firly tak perlu ikut karena bukan berstatus sebagai penyidik maupun dokter, sebab kegiatan itu cukup dihadiri oleh penyidik dan perwakilan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia.
kata Kurnia dalam keterangan Jumat 4 November 2022. Kurnia menyinggung soal pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai status pimpinan KPK, bukan lagi penyidik ataupun penuntut, sehingga dia menyebut kehadiran Firly di rumah Lukas NMB merupakan suatu lelucon.